Pulang-pulangnya aku dari beli sayur, aku kan mau lanjut nih untuk ke dapur untuk masak untuk berbuka puasa nanti. Nggak taunya pas aku mau mulai masak ternyata aku didatengin sama Pak Polisi lagi. Dan laporan anaknya nenek kali ini membuat aku merasa terkejut. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, jangan lupa tonton video aku ini sampai selesai ya. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Sang Babu Taiwan. Dari tadi pagi nenekku nyuruh aku untuk pergi beli baterai jam ini guys, dikarenakan baterai jam ini udah jadinya nenekku nggak tahu waktu. Tapi karena dari tadi pagi hujan terus menerus, jadi aku nggak bisa untuk pergi berbelanja. Nah, karena sore hari ini hujannya udah reda, jadi aku mau lanjut pergi ke warung untuk beli baterai jam ini, sama sekalian aku mau beli sayuran juga. Dikarenakan sayur di dalam kulkas udah habis, sama telur juga udah habis. Sekalian aja lah aku pergi berbelanjanya hari ini. Tapi sebelum itu aku mau minta uang dulu sama nenek, dikarenakan nenek sendiri yang pegang uangnya ya guys, bukan aku. Tugasku cuman mencatat dan juga berbelanja. Dia bilang tadi udah kasih anaknya 300 untuk cukur rambut sama cukur jenggot. Cukur jenggot aja sama rambut 150 di sini guys. Dia ngabisin 300. Dan tadi pas aku periksa uangnya nenek, ternyata uangnya kurang. Aku langsung tanya dong sama dia, dan dia langsung bilang aku udah kasih sama anak aku 300 untuk dia cukur rambut sama cukur jenggotnya. Kapan coba dia kasih anaknya itu guys? Padahal aku selalu di dekatnya dia. Terus kalian tahu tadi dia bilang apa? Tadinya aku nggak mau kasih tahu kamu Ana, takutnya nanti kamu marah. Langsung lah aku jawab, nenek terserahlah, itu kan uangmu bukan uang aku. Karena hari ini truk sampah libur, jadi aku mau pergi berbelanja sayur-sayuran sambil aku beli baterainya jam nenek. Soalnya nenekku udah nggak tahu waktu kalau nggak ada jam guys. Ni hao. Oh my. Xie. Kalau aku dibilang cantik, telingaku ngembang nih makin besar. Oh my chai, oh my tan, oh my. 你买蛋买菜。对。Ya udah, seperti yang aku bilang di awal video tadi, aku mau cerita tentang anaknya nenek yang panggilin aku polisi hari ini. Dan hari ini bukan satu kali aja aku dipanggilin polisi guys, tapi sampai 2 kali aku didatengin sama Pak Polisi. Sore hari pas aku lagi masak untuk persiapan berbuka puasa, sama malam harinya guys pas aku lagi berbuka puasa. Dan perkaranya itu karena aku diemin dia dari pagi sampai sore. Cuman gara-gara itu aja guys, cuman gara-gara aku nggak ngajak dia ngobrol, aku nggak ngajak dia ngomong. Untungnya polisi yang datang hari ini itu perempuan semua, jadi nggak perlu banyak omong untuk ngejelasinnya, dikarenakan mereka udah paham sendiri. Beda ceritanya kalau polisinya laki-laki yang datang ya guys, pasti aku bakalan diinterogasi lumayan lama banget. Kalau perempuan mah aku ngejelasinnya cuma sebentar aja, mereka udah paham. Wow, bahasanya sama guys. Di sini juga bilang tahu, di Indonesia ini tahu. Oh. Setelah polisi wanitanya itu ngobrol sama aku menggunakan Google Translate, akhirnya dia langsung pulang guys. Dia bilang ke aku, kamu di sini jaga diri baik-baik ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungi kami aja. Ibu polisinya bilang kayak gitu guys ke aku. Wah, jadi terharu deh. Kucuk, polisinya pulang dan anaknya nenek langsung ngajak aku ngobrol guys. Tapi aku nggak mau, dia kira setelah dia panggilin aku polisi, aku mau ngajak dia ngomong. Oh tidak. Dia langsung minta maaf guys sama aku. Dia bilang, maaf ya Ana, maaf matamu. Setelah dia minta maaf sama aku langsung jawab pertanyaan dia. Kamu kira setelah kamu panggilin aku polisi kayak gini, setelah kamu minta bantuan sama polisi kayak gini, aku mau temenan sama kamu? Malah dengan cara kamu yang seperti ini membuat aku makin gak mau lihat mukamu lagi. Kayak drama-drama Cina gitu guys, kayak aku pinter banget acting. Tapi bener guys, ini bukan bercanda ya. Makin aku dipanggilin polisi, makin dia minta bantuan sama polisi, aku makin muak lihat mukanya. Seandainya ya, kalau emang dia mau temenan sama aku dengan cara yang baik-baik aja, aku udah mau temenan sama dia. Tapi karena caranya ini loh, bikin kepala aku pusing setiap hari. Untung aja hari ini truk sampah libur, jadi aku bisa lebih bebas lagi untuk berbelanja sama masak. Aduh, kalau enggak nanti masaknya bisa ini, bisa apa? Bisa buru-buru.
Oh iya, untung aja aku inget ya. Aku mau cerita lagi guys. Dia itu minta bantuan sama ibunya untuk bujuk aku jadi temennya dia guys. Jadi teman anaknya nenek. Sampai nenekku mohon-mohon sama aku guys. Dia bilang Paitoni Ana, Paitoni lah. Paitoni itu artinya aku mohon Ana, aku mohon kamu temenan sama anak aku ya. Nenekku bilang kayak gitu guys. Sampai dia mohon-mohon ke akunya sambil nangis. Tapi gimana caranya aku berteman sama anaknya nenek coba? Ya Allah tolong. Aku nggak bisa ngebayangkan kayak mana jadinya aku kalau temenan sama dia. Apa nggak makin ngelunjak, nggak makin semaunya itu orang sama aku. Ini aja udah bisa aku lawan, udah bisa aku hadepin orangnya, dia tetap aja kayak gini. Apalagi aku temenan sama dia guys. Oh tidak, mungkin dia bakalan seenaknya dan semaunya dia. Intinya di sini sampai aku pulang nanti ke Indonesia, aku nggak bakalan pernah mau temenan sama anaknya nenek. Titik. Terserah apa kata kalian. Intinya di sini aku nggak mau temenan sama dia, nggak mau dan nggak bakalan mau karena aku udah terlalu dibuat sakit hati. Anjay. Aku mau marinasi iniku dulu guys, marinasi tahu yang aku beli tadi guys. Nanti tinggal digoreng aja. Ntar dulu guys, aku dipanggilin polisi sama anaknya nenek. Nih, lihat gimana coba caranya aku mau berteman sama dia. Sedangkan hampir setiap hari aku dilaporin ke polisi, dilaporin ke petugas ambulan, dilaporin ke pemadam kebakaran. Pasti nanti kalian bakalan bilang, mungkin karena kakak nggak mau temenan sama dia, makanya dia panggilin kakak polisi terus. Bukan guys, bukan seperti itu. Emang dia mau temenannya sama aku doang, sama saudaranya juga emang dia mau temenan. Soalnya bukan aku aja yang dilaporin kayak gini ya guys, tapi saudaranya yang baik hati dan tidak sombong semuanya itu juga dilaporin sama anaknya nenek yang satu ini. Polisi lagi, dan polisi lagi. Aku dipanggilin polisi. Sekarang perkara aku nggak mau ngajak dia ngomong dari tadi pagi sampai sekarang. Jadi stop ya buat kalian yang berpihak ke anaknya nenek. Anaknya nenek itu emang menjengkelkan guys. Dari awal aku tinggal di rumahnya nenek ini emang dia udah kayak gini. Dulu awal-awal aku tinggal di sini itu aku orangnya kalem, nggak bisa ngelawan, tapi tetap aja dipanggilin polisi. Sampai-sampai pintu kamar aku dua-duanya aku buka lebar biar dia bisa masuk untuk lihat ibunya. Dulu ya awal-awal aku di sini. Kalau sekarang mah aku nggak bakalan mau karena aku udah tahu sifatnya dia itu kayak gimana. Ya udah ya guys, videonya sampai di sini dulu. Besok kita lanjut lagi ceritanya. Terima kasih ya guys buat kalian yang sudah mendengarkan ceritaku. See you next time and bye bye.